Jangan banyak bicara, cepat naik. Aku sudah siap. Ayo. Aku menyuruhmu naik mobil, bukan naik ke atap mobil. Nona tenang saja. Aku tidak akan merusak alat sucimu. Turun. Aku tidak mau dirazia polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas. Bukan hanya seperti orang yang berubah. Kok IQ-nya jadi turun? Naik. Weda Petisa. Ling Yuan. Maaf ya. Aku tidak menyangka benda itu begitu rapuh. Pak Direktur, ini kunci yang Bapak minta. Mobil itu urus sendiri ya. Naik. Kamu sakit mata. Aku menyuruhmu memakai sabuk pengaman. Sabuk pengaman. Bukannya itu sabuk pengaman. Selamat datang kembali, Tuan. Cantik, jangan takut. Aku akan melindungimu. Berani sekali roh jahat. Lihat jimat petirku. Lin Yuan, apa yang kau lakukan? Nah, bukan aku. Dia yang duluan. Aku tidak peduli dengan jimatmu itu, dari mana asalnya. Mulai sekarang, kamu sama sekali tidak boleh menggunakannya lagi. Jangan takut. Jangan... Lin Yuan, robot yang baru saja kau rusak, harganya 100.000, TV harganya 30.000. Kalau nanti kau berani merusak barang di rumah lagi, maka meskipun kau dijual pun tidak bisa membayarnya. Diamlah di rumah. Lapar sekali. Tapi sekarang tidak punya uang sebesar pun. Aku bisa berjualan ramalan untuk cari uang. Ramalan, ramalan. Ramalan nasib, ramalan. Lihat wajah, raba tulang. Tidak ampor dan gratis. Hei kawan, aku lihat dahimu lebar, dagumu bulat. Suatu hari pasti kau akan kaya raya. Direktur Su, Tuan Lin sedang di bawah kantor kita. Untuk apa dia datang? Katakan padaku aku sedang sibuk. Suruh dia pulang dulu. Tuan Lin, sepertinya dia tidak datang untuk Anda. Dia sedang di bawah gedung kita, menipu. Apa? Nona, biarkan aku meramal. Ayo,
Hei, jangan tertipu olehnya. Dia masih muda, apa bisa meramal? Pasti penipu, ayo pergi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aduh. 1 sen pun bisa menyulitkan seorang pahlawan. Sungguh memalukan. Aku seorang kultivator tua harus berjualan di sini untuk mencari uang. Semua karena wanita cantik itu yang tidak mau bercerai denganku. Kalau tidak, aku tidak akan jatuh seperti ini. Apa aku benar-benar akan mati kelaparan di sini? Iya, anak kecil. Kamu minum apa? Berikan aku seteguk. Tidak mau. Kalau mau minum, beli di sana. Secangkir latte panas. Silakan bayar. Pembayaran Alipay berhasil. Baik. Ternyata di dunia atas belanja, cukup scan wajah. Pelayan yang menitipkan cerita. Masing-masing 1 cangkir. Semuanya, Ya, Tuan, susu teh Anda sudah siap. Pembayaran gagal. Hei. Anda belum bayar. bukankah saya sudah scan wajah? Tampilannya gagal bayar. Anda harus bayar dengan ponsel. Ponsel itu benda apa? Tidak punya ponsel. Kamu malah minum gratis? Teh bawang. Ternyata ada teh yang cocok dengan temperamen leluhur kultivasiku. Sobat, tolong beri aku 1 cangkir teh bawang. Benar-benar orang gila bertemu harta karun. Hei, semuanya lihat. Ayo semuanya lihat. Orang ini bebal teh susu dariku, tapi tidak bayar. Dan dia tidak mengaku. Seorang pria dewasa, begitu tidak bermoral. Orang buka toko teh susu, tidak mudah, dan kau malah ingin gratisan. Siapa bilang tidak? Benar-benar tidak tahu malu. Menurutku, lebih baik lapor polisi saja. Kalau kau tidak bayar juga, aku akan pakai kekerasan. Ya sudah. Aku tidak punya ponsel. Orang lain bisa scan. Kenapa aku tidak bisa? Karena tidak bisa beli. Ya sudah, aku mah tidak jadi beli. Hei, kau mempermainkanku? Aku sudah susah payah buat belasan cangkir teh, dan kau bilang tidak jadi. Hei, hari ini aku harus memberi pelajaran. Kalau tidak bisa mengalahkanku. Berhenti. Kau bagaimana? Wajah secantik ini. Jatuh dan luka, itu tidak cantik lagi. Kalian terlalu keterlaluan. Kalian terlalu keterlaluan. Uang tehnya aku bayar untuknya. Lebihnya anggap saja sebagai ganti rugi untukmu. Dan aku harus minta maaf. Hei, kau yang mulai duluan. Lagi pula ini salahmu. Bagaimana kalau kau minta maaf? Dengar. Harus perlat mati sebelum. Kalau tak, kau tidak bisa pergi. Meminta maaf sambil berlutut tidak mungkin. Membuatku seperti ini. Kau pikir dengan uang kotor itu bisa? Jangan mimpi. 25.000 tidak minta maaf. Hei, kau menganggapku bodoh. Kau menghina aku dengan uang segini. Nak ada pintu, harus minta maaf. 50.000 tidak minta maaf. Punya uang sombong banget. Aku tidak kekurangan uang ini. Aku tetap minta maaf. 80.000 tidak minta maaf. 80.000. Tidak bisa minta maaf. Hari ini harus minta maaf. Kalau punya uang, berikan padaku. Kenapa engkau memberikannya padanya? Kalau begitu aku minta maaf.
100.000. Tidak minta maaf. Kalau tidak mau ya sudah. Hei, hei, hei. 100.000 ya, 100.000. Jangan ingkar janji ya. Bukankah sudah kubilang, jimat-jimatmu tidak boleh sembarangan dipakai. Tidak itu seorang tetua kultivasi yang agung, diintimidasi oleh seorang biasa, yang lemah tak berdaya. Jika itu tersiar, masih ada mukaku? Kalau begitu minumlah. Minum teh gratis itu punya muka. Abaikan fakta. Haruskah inseknya melakukan hal yang absurd? Apa kau sama sekali tidak bertanggung jawab? Ya, kau meninggalkanku sendirian di rumah. Aku hampir mati kelaparan. Kalau bukan karena tidak punya uang, mana mungkin aku tidak bisa bayar? Bagaimanapun juga itu semua salahmu. Ya, kenapa kau tidak mau bercerai denganku? Bercerai dapat 10 juta. Punya uang, enak hidup. Sudahlah. Aku dengan seseorang yang otaknya tidak jelas, apa gunanya diperdebatkan? Baik, Nenek. Aku akan membawanya ke rumah tua sekarang juga. Nanti saat masuk jangan bicara sembarangan. Jangan juga berpikir macam-macam. Nenek sudah tua, dia tidak tahan terhadap kejutan. Kak, kok jadi viral? Videomu masuk trending. Sekarang seluruh internet memanggilmu si kakak penawar. Tidak minta maaf? Kayak aja sombong. Aku nggak butuh uang segitu. Bukankah ini kakak iparku tersayang? Masih punya muka datang ke sini? Apa? Kau masih membandel? Nempel terus sama kakakku. Aku... Hei, jangan bilang begitu. Lin Yuan bukan orang seperti itu. Lalu aku orang yang seperti apa? Lin Yuan, lepaskan. Ada orang yang tak akan pernah kau dapatkan. Kulit mukanya lebih tebal dari tembok. Dia yang membandel seperti ini. Bukan hanya sekali. Suming diam. Kak, kenapa kau tidak biarkan aku bicara? Dia merencanakan naik ke tempat tidurmu. Ingin menikahimu. Seluruh ibu kota siapa yang tidak tahu? Kalau bukan karena dia ikut campur, kau sudah lama menikah dengan kakak Chinyu. Asalkan aku selalu menemani Lan-Lan di sisiku, itu sudah cukup. Hanya orang seperti kakak Chinyu, yang begitu hebat, yang pantas dengan kakakku. Iya, betul. Kakak Chinyu dan kakakku adalah pasangan sempurna. Kau... Sadarlah. Cepat bercerai dengan kakakku. Enyah dari keluarga Su. Aku mau bercerai. Hei, asalkan kakakmu setuju. Tunggu. Jangan-jangan keluarga kalian bangkrut. Kalau tidak, kenapa sampai 10 juta? Biaya cerai pun Ian Afid yang bayar. Lan-Lan. Jadi benar kau yang tidak mau bercerai. Pesan leluhur keluarga Su. Suami yang jujur, makmur 3 generasi. Pria yang berhati jahat seperti dia tidak pantas menjadi menantu keluarga Su kami. Aduh, orang tua yang malang. Marahlah, marahlah. Selagi masih bisa mengeluarkan napas, caci maki lagi sedikit. 1 tahun kemudian putri sulung didorong dari tebing, putra kedua ginjal dan matanya dicungkil, putri bungsu melompat dari gedung, istri dicabut selang oksigennya, dirinya sendiri kanker lambung stadium akhir, mungkin sudah tidak bisa marah lagi. Aduh. Lin Yuan. Yang ku dengar, mungkinkah itu suara hati Lin Yuan? Aku tidak akan membiarkan hal-hal ini terjadi. Nanti aku akan membawa ayah ke rumah sakit untuk diperiksa. Lin Yuan, kau bicara apa? Mana mungkin aku dicungkil jantung dan ginjal? Ayah begitu sehat, masa bisa sakit? Hei, tunggu. Sobat, aku lihat wajahmu hijau. Jangan-jangan... Tidak mungkin. Apa? Pasti sudah ditanduk. Cinta yang tersendat-sendat ya. Dia apa maksudnya? Hei, masih tanya maksudnya? Si bodoh ini. Artinya, kepala menjipiau, ini saja tidak paham.
Sobat ini waktu dilahirkan, lupa isi otak kali ya. Pantasan ditanduk. Ternyata memang bego. Pacar Suming benar-benar membuatnya ditanduk. Lin Yuan, kau ternyata bilang aku ditanduk. Aku bunuh kau. Tenang. Lin Yuan, meskipun kau tidak suka Suming, kau tidak bisa terus-menerus mengutuknya. Pacarnya selingkuh? Hei, aku tua panggil kakak. Kesian dia belum tahu pacar kecilnya itu baru dia turun dari ranjang pria. Selamat ya, pacarmu akan punya pacar lain. Lin Yuan, aku bunuh kau. Aku? Hei. Tunggu. Pacarmu itu apakah baru pulang dari Thailand? Tidak apa. Tidak apa ya. Wah, hati besar sekali. Yang dari Thailand berani langsung dibawa pulang. Nggak lihat itu apa? Teknologi ini hebat ya. Apa namanya ya? Coba aku pikir. Oh, namanya operasi ganti kelamin. Hei, kenapa kau berlutut di lantai? Hei. Ada apa dengan dia? Aku bisa mendengar isi hatinya. Kalian semua dengar? Bisa. Jadi yang dia katakan semuanya benar. Kurang lebih. Jadi kakak kedua ini Kakak kedua memang pernah bilang padaku, pacarnya itu memang pulang dari Thailand. Kakak kedua, kau ini juga. Nanti kena penyakit. bagaimana aku bisa punya anak seperti ini? Tidak bisa bedakan cowok cewek. Ayo. Lin Yuan, kamu keterlaluan. Bagaimana kau bisa terus menyebarkan fitnah? Mana pacar Suming? Bisakah kau mengeluarkan jepitan dari mulutmu, lalu bicara lagi? Aku? Hahaha. Maaf Kak Chen Yu, aku tidak menertawakanmu. Lan, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tuan Lin, kenapa kau menghina aku seperti ini? Lan, kalian ini mengubah nasihat baik menjadi penghinaan. Lin Yuan, perkataanmu memang keterlaluan. Cepat minta maaf pada Qin Yu. Lin Yuan, Qin Yu, biasanya dia bicara seperti itu. Kamu memang tidak boleh berkata begitu padanya. Ya, kamu masih sempat mengurus orang lain. Khawatirkan dirimu sendiri dulu. Kau jadikan orang lain sebagai pujaan hati. Mereka menjadi kamu sebagai pengganti dan ATM. Awit siapa tangkap merabul hidupnya dan mengirimmu ke alam baka. Qin Yu pernah menyelamatkan hidupku. Dia selalu baik padaku. Apakah dia benar-benar akan mengkhianatiku? Kak Qin Yu sangat menyukai kakak. Dia tidak akan mengkhianati kakak. Qin Yu selalu ingin menikah dengan Sulan. Dia tidak akan mengkhianati Sulan. Saya tahu Tuan Lin, karena Lan menyalahkanku atas perceraianmu. Itu semua salahku. Bisakah kau memaafkanku? Saya bersedia meminta maaf dengan teh sebagai ganti anggur. Bisakah kau memaafkanku? Tampaknya Tuan Lin masih belum mau memaafkanku. Oh ya, tadi aku lupa bilang. Kulihat pelipismu cekung, dahimu merah. Pada membawa aura membunuh. Ini adalah tanda nasib cinta yang buruk. Jika berhenti tepat waktu, mungkin bisa. Menurut Lan, Tuan Lin masih tidak mau memaafkanku. Qin Yu juga bermaksud baik. Atau minumlah saja. Betul. Qin Yu berjiwa besar. Sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kau mau? Aduh, pantas saja sekeluarga mati tragis. IQ setinggi ini, sungguh bahkan ke alam baka tidak perlu minum sup mongpo. Teh yang sudah diberi tambahan ini
Biarkan saja kau nikmati sendiri. Sebegitu kejamnya? Tehnya benar-benar diberi tambahan. Lin Yuan, apa maksudmu? Aku hanya ingin mengundangmu minum secangkir teh saja. Nah, kalau hanya teh, kau sendiri yang minum. Bersenat lebih baik. Kurang akal. Hanya ada 2 wanita di sini. Meskipun cantik, kulit putih, kaki panjang. Aku sebagai Tianzun. Juga seorang pria sejati. Lan Lan Ling Yuan, sedikit salah paham terhadapku. Bisakah kamu membantu menjelaskannya? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu lebih baik minta Lin. Minta bantuan kakak iparku. Ini urusan generasi muda. Aku sebagai orang tua tidak ikut campur, ya. Aku, kenapa bisa begini? Tidak mungkin. Kenapa dia bisa jadi banci? Kenapa kamu masih di sini? Sebentar, obat ini... Teh ini mulai bereaksi. Sudah terlambat. Karena hari ini adalah jamuan keluarga, saya tidak akan mengganggu. Paman Lan Lan, Sunian, aku pergi dulu. Ere. Teh ini benar-benar telah diracun. Apa yang dikatakan Lin Yuan 2 kali sebelumnya, semua terbukti. Kalau Qin Yudia buru-buru lari keluar, bukankah itu berarti... Itu saya... Tentu aku ada pergi mencari wanita untuk mengatasi obat cinta. Sebentar lagi warna di kepala kakakmu akan sama dengan kakak keduamu. Hijau seperti padang rumput yang luas. Cinta adalah seberkas cahaya. Hijau membuatmu panik. Tapi hijau dikenakan di kepalamu. Apa yang bisa kau lakukan? Hatiku bersedih untukmu. Kaulah cahaya hijau. Aku sudah keluar dari keluarga Su. Rencana tender group Su sudah keluar. Selagi Sulan tidak di kantor, pergilah ke kantornya. Curi rencana itu. Tenang. Aku akan mencari seseorang untuk membantumu. Baik. Wah. Lin Wen datang. Nenek merindukanmu. Dahi tinggi berata penuh dan tanpa kerutan. Seluruh tubuhmu diliputi pahala. Cahaya emas menyelimutimu. Jelas cahaya. Kamu adalah wadah yang penuh kekayaan dan kemuliaan. Sayang sekali. Keluarga sialan ini telah membebanimu. Kenapa kau datang? Selagi semua orang ada di sini, aku akan bicara jelas di sini. Kau dan Sulan, karena akan bercerai. Dulu keluarga kami memberimu 5% saham. Kembalikan hari ini. Ibu, kami tidak bercerai. Mimpi saja. Dan bank yang suara berberiat. Mana ada aturan untuk memintanya kembali? Atau akan pun mengambil serius dates? Jangan-jangan seperti orang telanjang memutar batu giling. Berputar-putar tidak tahu malu. Kakak ipar, itu ibu kita. Sopanlah, sopanlah. Istriku, pernikahan ini tidak harus bercerai. Penyihir tua, jauhkan sempoamu dariku. Manik-manik itu hampir mengenai wajahku. Ingin menarik kembali saham untuk anak yang kau lahirkan sebelum menikah, putri itu, kan? Lin Yuan, apa yang kau katakan sembarangan? Apa yang ku katakan? Kenapa reaksimu begitu besar? Otakmu pernah read. Tidak bisa membuat pohon di hatimu. Mengerti kan? Kalau beri semua coba tebak. Kenapa aku sampai dicabut selang oksigen? Itu semua karena putrimu itu. Dia sama sekali bukan anak kandungmu. Hanya seorang gadis palsu. Kalian semua lihat aku kenapa? Istri, kita keluar dan bicarakan ini. Suami,
dengar penjelasanku dulu. Suami, dengar penjelasanku. Apa ini tidak akan jadi masalah? Ternyata ramalan Master dulu benar. Satu-satunya jalan hidup keluarga Su adalah Lin Yuan. Sulan, malam ini kau dan Lin Yuan tinggallah di rumah. Nanti datang ke ruang kerjaku. Kak, menurutmu, apakah ibu di luar benar-benar punya anak perempuan lagi? Benar atau salah, cek saja pasti tahu. Cek yang nampak orangnya sudah pergi. Hahaha. Kakak ipar lelah kan? Ayo istirahat sebentar di sofa. Hahaha. Nenek. Sarah Dian Sari, kau dengar kan? Bagaimana menurutmu? Lin Yuan tidak hanya berubah seperti orang lain, tapi juga sepertinya memiliki kemampuan melihat nasib orang. Dulu sekali, Master pernah meramal nasib keluarga Su. Katanya keluarga Su akan mengalami sebuah bencana. Selama ini, aku selalu mengikuti petunjuk Master. Berbuat baik, akhirnya mendapat secercah harapan. Maksudmu Lin Yuan? Bisa melihat nasib, tentu bisa mengubah takdir. Bagaimanapun juga, kau harus membuatnya tetap di keluarga Su. Nenek tenang, aku tahu apa yang harus dilakukan. Kakak ipar, bagaimana menurutmu kakakku? Depan montok, belakang padat, kaki panjang. Punya wajah cantik dan tubuh seksi. Punya bakat dan juga uang. Dikelilingi wanita cantik. Wanita lembut dan hangat. Hari-hari kaya mendadak. Apa kau tidak ingin menjalaninya? Hei, gunung sandaran bisa lari. Pohon sandaran bisa tumbang. Manusia ini tetap harus belajar mandiri. Harus bergantung pada tangan sendiri. Hei, kakakmu memang cantik. Aku sih ingin bersamanya. Tapi cerai dengan orang yang berumur pendek bisa dapat 10 juta. Bahkan hantu pun tahu harus memilih yang mana. Hei kakak ipar. Giliranku. Menurutmu dalam hidupku ini masih bisa bertemu orang yang sungguh-sungguh mencintaiku? Tentu saja. Kamu punya banyak kelebihan. Kan, lihat saja kamu ini. Seleramu bagus. Lihat rambutmu. Rambut hijau di kepala sangat mencolok. Benar kan? Saudara bodoh, lebih baik pikirkan bagaimana cara dengan pacarmu yang waria itu putus. Berteriak apa? Dia menyebut lagi. Dia menyebut waria lagi. Kakak dan kakak ipar, kalian ngobrol saja pelan-pelan. Kamu juga mau makan? Sini. Ling Yuan, apa yang ada di pikiranmu? Itu benar? Bagaimana kau tahu apa yang kupikirkan? Jangan-jangan kau... Aduh, tidak. Maksudku, apakah ramalanmu akurat? Kau berajukan kemampuan profesionalku. Kalau begitu, ramalkanlah aku. Aku gak mau. Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Kecuali kau bersedia bercerai denganku. Beri aku 10 juta. Lin Yuan kau ini pandai sekali berhitung. 10 juta untuk satu ramalan, apa kau pikir itu wajar? Kalau begitu tidak jadi. Kau pikir aku pengemis? Tidak. Aku naikkan harganya. Kakak yang suka menawar. Kau pergi bawa kedai bubble tea. 100.000 setiap kali. Kenapa aku cuma dapat 50.000?
Aku buat seorang master cultivates ternama. Cuma bernilai 50.000. Tidak mau. Kartu ini berisi 500.000. Meskipun rahasia langit tidak boleh dibocorkan kepada orang yang ditakdirkan, aku bisa memberinya petunjuk. Jangan bergerak. Kakak ipar, menurutmu, bagaimana dengan kakakku? Berdada besar, pinggul montok, kaki jenjang, wajah dan tubuh sempurna, punya bakat dan juga uang, wanita cantik di sekeliling, hangat dan lembut, kehidupan tiba-tiba kaya raya. Apa kau tidak ingin menjalaninya? Siapa yang tidak mau cantik, tubuh sempurna, kayak Ryan Ted murah kayak sangat cocok untuk menjadi milikku. Sungguh cocok jadi. Tiket makanku jangka panjang. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kenapa mukamu memerah? Kalau tidak mau, berikan kartumu. Setuju. Aku akan menghitungannya sekarang. Siapa? Kau pasti orang yang dikirim oleh Shaling, kan? Berikan aku dokumen tender. Anda Tuan Kinyu? Tidak kukira, Shaling begitu licik sampai bisa menyusup ke dekat Sulan. Grup Su untuk proyek ini menginvestasikan banyak dana. Dan tanah tender ini, tepatnya proyek ini, yang paling penting. Begitu tender gagal, Grup Su pasti menghadapi masalah putusnya dana. Tuan Chin, ada apa denganmu? Aduh, itu efek obat birahi. Tuan Chin, apa yang ingin kau lakukan? Tuan Chin? Wah, heboh. Apa yang kau lihat? Cinta masa lalumu, Kinyu, tidak cuma mencuri dokumen tendermu, membuat perusahaannya bangkrut, atasi audit dari kantormu, dan bermain permainan perselingkuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakak ipar, ramalanmu kurang tepat, kan? Kakak Cinyu sangat mencintai kakakku. Masa iya, dia akan selingkuh dari kakakku? Benar kan? Kakak Cinyu suka kakakku. Udah bertahun-tahun. Masa iya, dia bersama wanita lain? Kakak ipar, apa kau salah hitung? Bagaimana Kinyu bisa melakukan hal seperti itu? Dia tahu betapa pentingnya proyek ini bagiku. Itu tidak penting. Dokumen penawaran tidak boleh bocor. Ayo ikut aku lihat. Sekaligus buktikan apa yang dikatakan Lin Yuan itu benar. Hei. Itu harga lain. Aku tambah 500.000. Ayo. Hei, kami ikut juga. Kau mau ngomong atau tidak? Kau mau ngomong atau tidak? Hei, kalian mau kemana? Ayah, kami mau menangkap basah. Kakak ipar bilang Cinyu akan mencuri dokumen penawaran kakakku. Dan di kantor, selingkuh di belakang kakakku. Kami mau lihat apakah benar. Hei, tunggu aku. Orang. Kurung nyonya di ruang belajar. Biar dia merenung. Sampai dia mau bilang, di mana putri itu berada, baru lepaskan. Sayang, aku juga tertipu. Aku tidak tahu, dia bukan putriku. Hei, sayang. Tunggu aku. Sayang,
Kak, hati-hati. Lan. Wah, ayah, mulai sekarang di rumah kita, lebih baik bersikap sopan pada kakak ipar. Aku sungguh takut dia. Dengan satu jari, bisa menghancurkan kita. Mengerti. Nanti pulang aku suruh semuanya untuk memujanya seperti leluhur. Haha, karena panik. Maaf. Baru karena panik jadi begini. Kalau biasanya, betapa kejamnya jadinya. Bisa dimengerti. Haha. Bukan kata kita pergi menangkap basah. Ayo. Presiden Direktur, ini ada dokumen mendesak, perlu tanda tangan Anda. Berani cakap sembarangan lagi, akhirnya aku pelintir tempurung kepalamu. Mau apa kau? Hei Direktur Su, Tidak menabrak tembok selatan, ganti menabrak dada kakak. Cepat, lakukan urusan penting. Hei. Siaran langsung. Amina tahu terafu tadi. Nah, kalau mungkin pasti baju sudah lepas. Ada Kak Chin Yu, kau bahkan mencuri dari kakakku. dokumen penawaran. Juga diam-diam di kantor. Selingkuh dengan wanita lain di belakang kakakku. Ternyata apa yang dikatakan Lin Yuan semuanya benar. Pikiran Lin Yuan terverifikasi. Kalau begitu, apa yang dia katakan tentang aku didorong dari tebing, Sunian lompat dari gedung, Suming dikabut mata dan ginjalnya, ibu dicabut selang oksigen, ayah kena kanker lambung, semua ini pasti semuanya benar? Tidak. Aku tidak akan biarkan ini terjadi. Aku tidak Lan. Percayalah padaku. Bukan seperti yang kau lihat. Dia yang merayuku duluan. Apa yang kau bicarakan? Jelas kau yang memaksaku. Dia berbohong, Lan. Percayalah padaku. Orang yang kucintai adalah kamu. Sulan, jangan-jangan kau luluh hati? Bagaimana bisa Kinyu menjadi seperti ini? Lemah dan tidak berdaya. Dan juga mengelak tanggung jawab soal obat afrodisiak. Dia yang ingin mencelakai Lin Yuan, akhirnya menderita sendiri. Pasti karena dia mencintaimu. Kalau tidak cinta, kenapa tidak memberi orang lain topi hijau, tapi khusus memberikannya padamu? Kalau bukan cinta, apa itu? Inilah cinta. Chin Yu, kau bilang dia yang merayumu? Lalu bagaimana dengan dokumen tender? Siapa yang menyuruhmu mencurinya? Bukan aku tidak tahu. Kau tahu betapa pentingnya dokumen ini bagiku dan bagi korporasi Su? Mengapa kau mengkhianatiku? Aku dipaksa. Jika aku tidak melakukannya, dia tidak akan memaafkanku. Kau pikir aku masih akan percaya pada kata-katamu? Katakan, siapa dalang di balik semua ini? Lan, percayalah padaku. Dia hanya menyuruhku mengambil dokumen tender
Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Oh, dia memang bukan dalang di balik semua ini. Dalang ini dari kakinya. Ternyata wajahnya tidak terlihat. Meskipun wajahnya tidak terlihat, dalang ini selalu mengawasi dari belakang. Kita di tempat terang, pembunuh di tempat gelap. Untuk memancingnya keluar, tampaknya untuk sementara tidak bisa menyentuh Qin Yu. Mengingat kau pernah menyelamatkanku. Baiklah, lupakan masalah hari ini. Pergilah. Lan. Jadi kau memaafkanku kan? Kau masih belum pergi? Pak Su, aku benar-benar tidak melakukan apapun. Semua itu dia yang melakukannya, dia. Pak Su, tolong lepaskan aku, Pak Su. Bawa pergi. Pak Su. Kakak, apakah kau begitu mudah memaafkan mereka? Tentu saja. Karena cinta, kau tidak akan mudah sedih. Jangan bernyanyi lagi. Aku hanya ingin melalui dia, menemukan dalang di balik ini. Aku mengerti. Kau mau apa? Kasih. Aku ingin bertanya pada bos. Apakah Anda puas dengan penampilanku tadi? Apakah mau pertimbangkan naikkan paket? Puas. Kakak ipar, tadi kau keren sekali di sepanjang jalan. Bisa dibilang oke. Paket apa? Paket peningkatan perceraian. Misalnya kau setuju bercerai denganku, dan kembali ke 10 juta, aku bisa menemukan semua mata-mata di perusahaanmu, bahkan dalangnya. Dari mana kau dapatkan perjanjian cerai? Ambil dari meja kerjamu. Masih ada setumpuk lagi. Wow, Kak. Kau cetak sebanyak ini apa mau? Kapan saja cerai dan kabur? Hati Lin Yuan. Semua itu benar. Buddha besar ini, kau tidak cepat mempertahankannya. Masih memikirkan cerai? Apa kau merasa nyawa ayahmu terlalu panjang? Terakhir kali karena takut padanya, tidak mau setuju cerai, suruh asisten cetak beberapa salinan lagi. Kenapa belum dibuang? Kakak ipar, kalau kau cerai dengan kakakku, bolehkah aku ikut denganmu? Kalau break cuma aku benar-benar beruntung. Setelah cerai, masih ada gadis cantik yang ikut denganku. Su Nian, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Mata-mata dan pembunuh akan kucari sendiri. Hal tender menunjukkan takdir bisa diubah. Kalau begitu, sebelum krisis keluarga Su teratasi, aku semakin tidak bisa membiarkannya pergi. CEO cantik tidak mau bercerai. Semua karena pesonaku yang terkutuk dan tak tertampung ini. Besok ada lelang. Kau ikut denganku. Berikan uang. Kamu mau berapa? 100.000 atau 80.000 tidak masalah. Sekitar 10 juta juga tidak masalah. Transfer atau Alipay? Cepat. Kau sudah tahu Alipay sekarang. Aku cuma belum terbiasa. Aku nggak bodoh. Kak, aku yang ngajarin. Nggak mau cerai? Jangan salahkan aku. Kalau saya akan mengeruk keuntungan darimu. Baik, aku bayar bulanan. Oh, kapan tanda tangan kontrak? Dan satu lagi, aku mau bilang dulu, menyakiti diri sendiri dan orang lain. Aku nggak mau urusan menghangatkan tempat tidur.
Anjing juga nggak mau. Mau. Anjing juga nggak mau. Aku mau. Makasih, cewek cantik. Hubungi aku kapan saja. Ayah, aku sudah daftarkan. Medical check up menyeluruh. Nanti supir antar ayah ke sana. Baik, Royal Surprise. Tapi soal ibumu, dia tetap tidak mau memberitahu keberadaan putrinya itu. Tidak apa. Serahkan padaku. Aku akan menyelidikinya. Baik. Lan. Hantu yang menghantui. Lan Sunian, aku hanya ingin minta maaf atas kejadian sebelumnya. Tidak perlu minta maaf. Seperti yang kubilang, kau pernah menyelamatkanku, jadi urusan dokumen tawaran itu aku lupakan. Kita sudah beres. Apa kau benar-benar mau setega ini? Lin Yuan, kau suaminya. Pasti dia dengerin ucapanmu. Tolong bicarakan untukku ya. Aku sudah membunuh. Kini pohon keringanan untuk lalu kau memfitnahku membunuhmu. Nanti kamu ikuti di belakangku, jangan lari-lari. Yang perlu kukatakan sudah kukatakan. Tolong jangan lakukan hal yang berlebihan. Lin Yuan, kau terus-menerus menghancurkan rencanaku. Aku akan menggunakan tuduhan percobaan pembunuhan untuk memenjarakanmu. Kakak ipar, ini sungguh membosankan. Sebentar lagi kakakmu datang. Ingin membunuhku. Asalkan Lin Yuan menyentuhku dengan pisau, aku bisa memfitnah dia ingin membunuhku. Pembunuhan. Kakak ipar, kamu tidak apa-apa. Aku tidak, tapi apa? Tolong. Di sini sungguh indah. Tolong. Tidak baik. Ada orang jatuh ke air. Celaka, Lin Yuan. Hei, aku di sini. Kamu tidak apa-apa? Yang celaka mungkin dia. Maukah kau turun lagi untuk melihat? Wanita ini melihatku berdiri di tepi kolam renang. Willy serap malu Chinyu, lalu naik sendiri. Ini operasi apa? Kamu tidak apa-apa, itu bagus. Bukankah sudah kubilang, suruh kau ikut di sampingku, jangan lari-lari? Cantik. Cantik. Mau penyentut. Aku tidak memikirkan apapun, tidak melihat apapun, juga tidak ingin menyentuh. Semua kosong adalah rupa. Kulit putih, pinggang ramping, seukuran genggaman. And then kaki yang lebih panjang dari hidupku. Jangan melirik. Aku tidak melirik. Aku memang juling dari lahir. Pesta dengan segala kekosongan. Dokter bilang, lihat kaki panjang bikin panjang umur. Maksudku, kalau mau lihat, lihatlah secara terang-terangan. Kalau mau sentuh, sentuhlah secara terang-terangan.
kau. Naiklah. Sialan, Lin Yuan ternyata tidak menyentuh pisau. Ingin dia dipenjara karena percobaan pembunuhan. Tampaknya tidak berhasil. Kakak ipar, lihatlah Qin Yu. Kalian lanjutkan. Meskipun tidak bisa membuat Lin Yuan masuk penjara, juga harus membuat Sulan terus membencinya. Lan-Lan dia mendorongku ke air. Dia juga ingin membunuhku. Dia gila. Dia nekat dan mencoba dengan lehernya ketajaman belati itu. Aku dah untuk mencegahnya terluka, terpaksa mendorongnya ke air. Dia bohong. Sulan, percayalah padaku, dia masih ingin membunuhku. Lin Yuan adalah suamiku. Aku percaya padanya. Tuan Qin, tolong jauhi kami, suami istri ini, supaya tidak melukaimu secara tidak sengaja. Nenente manidingen. Aku pergi ganti baju, lelang akan segera dimulai. Kalian tunggu aku di dalam. Baik. Sudah. Ayo. Hei, wanita manipulatif selalu ada. Ada wanita munafik bermunculan. Selama kakak masih ada, kau akan selalu jadi cadangan. Lin Yuan, kau tunggu saja. Kakak ipar, perkataanmu tadi terlalu pedas. Wajah Qin Yu sampai bengong. Kakak ipar, lihat. Di depan umum, tidak tahu menjaga diri. Sangat tidak tahu malu. Wang cepat. Itu adalah dia yang tunanganmu yang sedang dinas luar kota. Apa? Gu Cheng? Benar-benar, inilah pria yang membuatmu jatuh cinta buta, menentang keluarga, mengambil luar dan uang dan tenaga untuk memelihara playboy itu. Tak kira dia menggunakan uangmu. Dia tidak hanya membeli cinta secara ilegal, ternyata itu juga berada di properti peranza keempat, kelima, keenam. Gu Cheng. Siapa? Nian, kenapa kau di sini? Bagus kau, Gu Cheng. Mulutmu bilang mau dinas. Tetapi kenyataannya di pesta, bermesraan dengan wanita lain. Sayang, kau salah paham. Aku dengannya hanya rekan bisnis. Rekan bisnis diranjang. Berani bohong padaku? Sayang, aku benar-benar tidak bohong. Kau tahu selama sebulan ini, betapa aku merindukanmu. Lihat, begitu proyek selesai, orang pertama yang kutemui adalahmu. Oh? Jadi kau merindukanku pagi, siang, atau malam. Nah, kalau sampai waktumu tidak cukup, alangkah teruginya Sunian. Menjadi hijau seperti padang rumput, priamu. Pagi, siang, malam masing-masing satu sesi. Tak kira kan? Sayang, aku dengan mereka hanya main-main saja. Aku suka satu lalu yang lain. Di antara semua yang kusukai, yang paling kucintai adalah kamu. Wah, dia bilang kamu adalah ikan paling jelek di kolamnya. Hei. Apa katamu? Selanjutnya dia pasti akan bilang, sayang jangan salah paham, aku mabuk. Cium-cium, kita masih teman baik. Jangan profesional, aku lelah. Lagi pula cadangan berjejer. Kau berani mengacaukan urusanku, bocah? Bajingan. Aku ingin membatalkan pertunangan kita. Kalau bukan karena kau adalah putri sulung keluarga Su, aku tidak akan tertarik pada wanita yang manja, keras kepala, dan tidak masuk akal sepertimu. Sunian, aku sudah lama menahanmu. Hah, ini pertama kalinya aku melihat Hatchling yang hidup dari uang wanita dengan begitu percaya diri. Gu Cheng, apa kau tidak punya malu? Kalau bukan karena uang yang kuberikan, bisakah kau seperti sekarang? Sunian, kau wanita ini... Bagus. Dasar pria brengsek. Kau berani mengkhianatiku.
gadis bodoh. Apa kau tidak capek? Oke, ini. Kakak ipar masih perhatian padaku. Apa yang terjadi? Ya, mungkin itu seseorang yang melakukan pada hal buruk. Dewa tidak tahan lagi. Petir menyambarnya. Ya. Dia tadi benar-benar disambar petir. Ngomong-ngomong, kalian kenapa? Orang seperti ini dibiarkan masuk? Cepat buang dia keluar. Baik. Kakak ipar. Hei, lihat. Gak coba menangis. Bukannya dia hanya seorang pria, nanti kakak ipar akan memberimu pria yang lebih baik. Oke, sepakat. Kakak ipar harus ingat. Aduh, baik. Percayalah pada kakak ipar. Ikut kakak ipar. Kakak ipar akan membuatmu tanpa kesedihan, ceweknya cinta. Hei, kakak ipar. Kakak ipar, tunggu aku. Lingger, Sulan sekarang semakin tidak percaya padaku. Kita tidak bisa terus seperti ini. Tan, dia tidak akan bertahan malam ini. Ayu, dan kamu harus membantuku. Lelang akan segera dimulai. Harus cepat turun. Halo Pak Su, Anda menyuruh saya mengawasi Tuan Qin. Tadi saya melihat seorang wanita mengikuti sampai ke ruang istirahat Tuan Qin. Kemungkinan orang itu adalah dalang di balik ini. Baik. Linggar, tenanglah. Rencana kita sangat matang. Sulan kali ini pasti mati. Kakak ipar. Kakak ganti baju? Kenapa lama banget belum kembali? Lelang sebentar lagi dimulai. Tunggu sebentar. Shen Yu, berani-beraninya kau datang? Kenapa? Apa Lelang ini punya keluargamu? Kau... Tidak, dia tidak pura-pura lagi. Masih terlihat tak gentar. Kalau Sulan mati, lihat bagaimana kalian masih bisa sombong. Tenang saja, dia tidak akan bertahan malam ini. Sel Sulan dalam bahaya. Apa? Kakakku dalam bahaya. Lelang akan segera dimulai. Mau kemana kalian? Para tamu terhormat, lelang kita akan segera dimulai. Minggir. Lelang sebentar lagi dimulai. Berkelahi seperti apa ini? Iya, berisik sekali. Kalian mau ikut atau tidak? Kalau tidak, cepat pergi. Kakak ipar, bagaimana sekarang? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Tolong selamatkan dia. Kak! Sulan.
Bagaimana dia menyelamatkannya? Lin Yuan, kau datang. Ada respon apa? Kakak ipar, bagaimana keadaan kakakku? Kehilangan banyak darah. Cepat bawa ke rumah sakit. Ayo. Sulan, ada apa? Siapa yang melukainya? Shin Yu, kau buta? Tidak lihat kakakku terluka? Kami buru-buru ke rumah sakit. Apa maksudmu menghalangi? Aku hanya khawatir dengan keselamatan Sulan. Baik-baik saja, bagaimana bisa jatuh dari lantai 2? Menurutku, pasti ada yang tidak mau bercerai dengannya, sengaja mencelakainya. Apa maksudmu? Kau mencurigai kakak iparku? Tak usah bicara omong kosong dengannya. Luka Sulan tidak bisa ditunda. Ayo. Mau pergi? Tidak semudah itu. Minggir. Kakak ipar, mereka banyak sekali. Bagaimana kita? Bagaimana kalau aku menghalangi mereka? Kau bawa kakakku pergi dulu? Hari ini kalian tidak ada yang bisa pergi. Aku katakan. Minggir. Serang. Pergi. Hei, kakak ipar. Kakak ipar hebat. Kau berani memukulku? Bodoh. Sekelompok bodoh. Kakak ipar, cepat naik mobil. Kakak ipar, kau terluka. Kakak ipar, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa. Hanya kehilangan terlalu banyak energi spiritual. Berkumurlah. Cepat naik mobil ke rumah sakit. Celaka remblong. Apa? Mobil ini telah dirusak orang. Tidak bisa ditumpangi. Apa? Naik taksi saja. Ayo. Sial. Mereka lolos lagi. Pergi. Lin Yuan, pria tampan ini? Bagaimana mungkin punya kemampuan seperti ini? Siapa sebenarnya dia? Kau menyelamatkanku lagi. Hantu jahat dari mana? Berani pada diriku. Aku bilang aku tidak sengaja. Goodbye. Mate. Kau siapa apa? Itu hanya seenak yang kubayangkan. Lin Yuan, begitukah caramu memperlakukan pasien? Aku pasien yang terluka. Kau tahu tidak? Aku tidak sengaja. Aku pikir ada yang mau menyerangku. Lagi mulai saya coba mulai terapa. Kau tidak apa-apa?
Biarkan aku lihat. Jangan mendekat. Mundurlah selangkah. Mundur lagi selangkah. Ya, berdiri di situ saja. Ada apa? Sudah biru lebam. Kalian suami istri muda bermain-main, juga harus jaga batas. Kami bukan... Ingatlah oleh si Lukas setiap hari. Aku memberinya tak cepat. Sungguh aneh baru pertama kali lihat. Memberi obat pada istrinya sendiri. Tetapi mengelak dan beralasan. Dokter bilang olesi obat. Tidak usah. Tapi jangan kelsungan. Aku kan suamimu. Hei, tunggu. Kakak ipar, aku sudah dapat infonya. Aku tidak melihat apapun. Kembalilah. Kakak, kamu sudah bangun? Kau katakan apa yang kau temukan. Kakak ipar, benar tebakanmu tepat. Mobil itu memang bermasalah. Kabel rem dipotong, tangki bensin dibocorkan. Jika terjadi kecelakaan, Setelah rem blong, akan langsung meledak. Apa? Untung kakak ipar cepat tahu, kalau tidak kita semua akan meledak. Dan kakak ipar juga demi kamu, sampai muntah darah. Kau terluka? Ku terluka. Kenapa kau begitu gugup? Jangan. Tidak mau membayar ganti rugi? Hah? Baik. Yang harus dibayar tidak akan kurang sedikit pun. Syukurlah. Demi menyelamatkanmu, tenaga spiritualku terkuras berlebihan. Tak butuh berapa uang. Untuk memulihkannya, setidaknya 3 kali lipat. Oke. Hei. Lalu Chin Yu, apa rencanamu? Wanita ini bodoh sekali. Chin Yu sudah menyakitimu seperti ini. Kau tidak terkait maafannya, kan? Apa kau punya kelemahan di tangannya? Chin Yu pernah menyelamatkanku, tapi hutang nyawa sudah kubayar. Kali ini aku akan menyelidikinya. Mencari bukti. Yang menjadi tanggung jawab Chin Yu akan diserahkan ke polisi. Kau tidak waras. Apa Chin Yu tipe orang yang suka menolong? Nona, kalian mau apa? Cantik juga. Berhenti. Lan, kamu tidak apa-apa kan? Aku rasa Sulan... Syukurlah kamu tidak apa-apa. Aku sangat khawatir. Sungguh munafik. Kau khawatir Sulan belum mati total kan? Ling Yuan, jangan menghasut hubungan antara kita berdua. Sebelum Sulan menikah, dia tidak pernah menghadapi bahaya sedikit pun. Tapi tepat saat bercerai denganmu, dia malah mengalami bahaya. Ini jelas perbuatanmu. Ya, tidak kusangka selain kemampuan Green Tea, kau juga bisa memfitnah. Ling Yuan? Kau juga diam. Terima kasih kak. Ini untukmu. Terima kasih kak. Wanita, engkau menganggap orang lain sebagai penyelamat. Orang lain menganggapmu sebagai orang bodoh. Tidak pernah nyangka kan? Semua ini adalah ulah orang di depanmu, yang dia sendiri yang mengatur dan memerankannya. Apa penjahat yang mengepungmu? Ya dialah yang pengikut semesta. Apa? Jadi masalah ini dari awal sampai akhir adalah sebuah konspirasi. Ternyata Qin Yu sudah sejak awal mulai memperhitungkan aku. Qin Yu beraninya dia? Apa sebenarnya dendam kesumat apa antara kita dengannya?
Dia begitu susah payah memperhitungkan kita. Kalau begitu, bagaimana kau menjelaskan bahwa kau belum belajar bela diri, tapi bisa melawan 10 orang sendirian, dan juga bisa terbang? Bukan urusanmu. Aku hanya khawatir, ada orang yang sengaja mendekati Sulan, membawa bahaya padanya. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu. Tapi belum pernah menjikat orang sepertimu yang lebih tebal dari tembok kota. Kau... Di ruang istirahat pria itu, siapa wanita yang bersamamu? Sulan, kau... Apa yang kau bicarakan? Hanya aku seorang di ruang istirahat. Kau pasti salah lihat. Hubungan kita selama bertahun-tahun, aku tidak menyangka hanya karena kata-katanya, kau malah curiga padaku. Sulan, aku sangat kecewa padamu. Dalang di balik layar telah merencanakan banyak hal, tapi aku tidak mati. Dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Su Ming suruh asisten Lee mengawasinya. Mengerti. Sulan sudah mulai mencurigaiku. Dan Lin Yuan benar-benar aneh. Kita tidak bisa tinggal diam lagi. Kamu cepat hubungi Nyonya Su. Suruh dia menandatangani perjanjian transfer saham. Kau bilang. Kalau kau tidak bilang hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Aku tahu salah suamiku. Kak, kau... Wah. Ini soal anak haram si penyihir tua. Akan terbongkar. Cambo ini cukup mahir bermain. Kak, apakah ayah sudah marah setengah gila? Ya, kalian akhirnya pulang. Ayah ini... Lin Yuan. Hari ini aku dengar kau dan Sulan dalam bahaya. Bagaimana, Mbak? Apakah terluka? Aku... Ayah, putrimu di sini. Yang terluka adalah aku. Sudah tahu. Lin Yuan, ini uang saku dari ayah untukmu. Ambillah, belanjakan sesukamu. Terima kasih, ayah. Lin Yuan, kau gunakan hatimu. Lihatlah keadaan sayang ibumu itu. Ayah, begini tidak ada gunanya. Tuan Su sungguh orang baik. Aku yang nyewet nenek sihir itu terlalu bodoh. Dulu melahirkan bayi mati. Diganti saat itu juga. Orang lain bilang anak itu miliknya. Dia langsung percaya begitu saja. Bahkan tes DNA pun tidak dilakukan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Albert Einstein selesai. Nenek sihir itu kan menemukan sedikit petunjuk. Pergi menanyanya, Einstein, untuk sebuah menandatangani surat pengalihan saham yang mendorong nenek sihir itu ke tanah. Kepalanya terbentur hingga pingsan. Kemudian, takut ketahuan, langsung mencabut selang oksigennya. Apa? Kau, wanita ini. Rizie di sini aku harus mengajarimu pelajaran. Minggir. Palsu, pasti yang dia katakan palsu. Suamiku. Di depan anak-anak. Bicaralah baik-baik. Kenapa jadi berantakan lagi? Apa yang kau buat lakap, Sen? Tempat tidurku basah. Aku ingin menginap di kamarmu semalam. Maksudmu, kau ingin tidur di kamarku? Ini bayaran kamarnya. Boleh aku masuk sekarang? Tidur. Bahkan bukan hanya tidur di kamarku, tidur denganku pun boleh.
Aku serahkan kamar ini padamu. Aku tidur di kamar tamu. Hei, Apa maksudmu? kami sudah menikah dan tercatat resmi. Tidur bersama, itu sudah seharusnya, bukan? Astaga, ternyata dia benar-benar datang untuk tidur denganku. Kau tahu, menunggang pria secara aktif, artinya apa? Bukankah kau ingin lihat? Kalau begitu hari ini biar kau lihat sampai puas. Sulan, kau yang menggodaku. Kakak ipar ada masalah. Kakak kedua dalam bahaya. Ada apa dengan Suming? Kakak kedua baru saja menerima telepon dari pacar warianya, lalu langsung pergi. Kau mau apa? Jangan-jangan pacar warianya. Sekolah udah mulai mencungkil mata dan ginjal lebih awal. Ayo kita cari dia. Cepat. Jangan datang. Dulu kau panggil aku sayang. Aku tidak tahu saat itu kau laki-laki. Kau banci. Kita tidak mungkin lagi. Wah. Karena sudah tidak mungkin, aku tidak akan mengambil dirimu, tapi berikan ginjalmu dan matimu padaku. Cepat. Jika udah terlambat bahwa ginjal dan mata Suming akan hilang. Ayo. Tenang saja, gerakanku cepat, tidak akan membuatmu sakit lama. Kakak ipar, tolong aku. Lepaskan dia. Kakak ipar. Hei, datang lagi satu yang mau mati. Kakak ipar, tolong aku. Hajar dia, bunuh dia. Menyelamatkan orang kau? Aku lihat kau sudah bosan hidup. Untuk menghadapimu, aku seorang sudah cukup. Omong besar. Aku akan menggilingmu. Seperti menggiling semut, semudah itu. Sekarang berlutut dan bersujud padaku. Mungkin aku masih bisa mengampuni nyawamu. Oh? Kalau aku tidak berlutut? Kalau begitu aku akan mengambil matamu dan mencungkilnya. Biarkan kau dan orang celaka ini pergi ke neraka bersama. Mencungkil mata kakak iparku? Bunuh kau. Seru. Kau sebenarnya siapa? Bukankah kau suka mencungkil mata? Hari ini langsung saja ambil matamu dan cungkil untuk lihat. Nian, Kak, tolong, cepat. Kau tidak apa-apa? Oh, tidak apa-apa. Rinju ini, dia benar-benar mesum. Mesum sekali. Mengancamku? Kalian tahu siapa aku? Pergi sana kalau kalian pintar. Jangan ikut campur. Nomor 3 dalam daftar buronan paling dicari. Buronan yang suka mengambil organ tubuh orang. Itu kau, kan? Kita aku sangka untuk menyembunyikan identitasmu. Kau berubah jadi banci? Kau benar-benar mengeluarkan biaya besar. Dia seorang buronan? Suamiku hati-hati. Karena kalian sudah tahu siapa aku,
Hari ini kalian semua harus mati. Hanya dengan kemampuan seperti ini, berani mengancam iparku? Jangan-jangan Ipar akan membunuhnya? Ling Yuan, biarkan dia hidup. Serahkan ke polisi. Ada hadiah 200.000. Tak aku sangka engkau nyawamu lumayan berharga. Aku sudah lapor polisi. Selanjutnya, tinggal tunggu polisi datang. Awas. Kak, kau bagaimana? Sulan, kau di depanku. Kau bosan hidup? Aku tidak apa-apa. Aku hanya tidak ingin kau terluka. Jika engkau terluka, aku tidak bisa membayarnya. Kau... Aku akan membawa dia membalut luka. Sini serahkan padamu. Ling Yuan, aku hanya luka di perut. Kakiku tidak apa-apa. Turunkan aku. Tidak bisa. Tapi aku seorang presiden grup Su. Kau menggendongku seperti ini. Orang lain melihat, aku akan malu. Diam. Sakit. Lain kali jangan menghalangi di depanku lagi. Aku laki-laki. Tidak perlu dilindungi wanita. Tubuh yang begitu cantik. Sayang jika meninggalkan bekas luka. Aku tidak akan membiarkannya meninggalkan bekas luka. Jika kau suka, aku tidak akan membiarkannya meninggalkan bekas luka. Apa maksudmu? Jangan kau menganggapku sebagai sayang kecil? Apa maksud perkataan itu? Aku bukan sayang kecil, paling-paling hanya pada tubuhmu. Aku sedikit mengagumi saja. Kalau begitu, wanita seperti apa yang kau suka? Atau istri masa depan yang kau suka? Poin apa? Aku akan berusaha memenuhinya. Kau lebih baik lupakan saja. Namaku suka padamu, Jabait Al. Kulit putih, cantik, kaki panjang. Sayangnya adalah seorang sayang kecil. Aku masih istrimu loh. Kenapa tidak boleh? Baiklah, cara aku akan jujur pada kami si para praktisi spiritual. Sudah seharusnya hidup sederhana dan tidak bernafsu. Tiada jelek terigai pada dunia fana. Kenyataannya adalah semen, menutup hati dan perasaan. Kakak tidak ketahan pahitnya cinta. Sekarang, sudah bisa tahan pahitnya cinta? Bisa. Dokter bilang gigiku tidak bagus. Secara alami cocok jadi gigi manis. Meskipun aku sudah menutup hati, tapi belum sepenuhnya terkunci. Wanita kaya muda yang cantik. Bisa dibuka dengan kartu bank. Kamu... Tidak. Bagaimana kau tahu apa yang aku pikirkan? Karena aku bisa mendengar pikiranmu. Omong kosong apa? Aku sudah berkultivasi bertahun-tahun. Tidak pernah mendengar adanya sihir setinggi langit seperti ini di dunia. Sulan, apa mungkin kau terluka dan kepalamu cedera? Kau bilang kau bisa mendengar pikiranku. Kalau sebegitu, katakanlah apa yang aku pikirkan saat ini. Ya baiklah. Kalau aku benar menebaknya? Jika kau benar menebak, aku akan mengembalikan semua kartu bank padamu. Aku janji, mulai sekarang tidak akan pernah menipumu lagi. Aku tidak mau kartu. Aku ingin kau berjanji padaku, kedepannya jangan lagi bicara soal perceraian. Tidak masalah, aku setuju.
Kenapa kau begitu dekat denganku? Lebih dekat supaya bisa dengar lebih jelas. Omong kosong. Aku baru saja mendengar pikiranmu berkata, kau menyukaiku. Wanita ini lagi merayuku. Itu ya, jangan biarkan dia berhasil. Aku delusur dunia kultivasi yang terhormat. Tidak mungkin begitu mudah ditaklukkan. Bagaimana? Apakah tebakanku benar? Salah tebak. Jangan membantah. Kau hidup, aku juga hidup. Bagaimana mungkin di dunia ini ada kebetulan seperti ini? Akui saja, kau menyukaiku. Benar. Aku tahu Lin Yuan gampang banget. Orang yang karena tebakan benar, hadiahnya adalah Lin Yuan, keluar kau. Keluar kau. Udingen suamiku, tolong hargai dia. Ini semua demi kebaikanmu. Lihat si kecil ini. Tak berguna. Mana pantas dia untukmu? Lin Yuan baik. Apa bagusnya dia? Kau karena dia sudah berkali-kali terluka. Kali ini dan kemarin, lihatlah keluarga kita yang harmonis. Disiksa olehnya. Jadi begini, kau masih berlari ya? Ini bukan salah Lin Yuan. Jelas kau sendiri hamil di luar nikah. Kau. Singkatnya, aku tidak akan mengakui menantu ini. wanita ini sungguh keterlaluan. Dulu ku dengar Cita harus suka sama suka. Tak pernah dengar harus suka ibu dan anak. Kau. Apa kau sakit jiwa ke rumah sakit? Jangan gila padaku. Daripada begini, mending tes DNA. Sekarang juga, putri palsumu itu pasti gelisah. Sedang mondar-mandir, cari kamu tanda tangan perjanjian saham. Bagaimana dia tahu? Linger tadi telepon? Ajak aku ketemu. Apa yang dia katakan benar? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Kau mengutukku? Dasar bocah nakal. Kau benar-benar ingin menghancurkan keluargaku ya? Aku yang menghancurkan, benar-benar omong kosong. Bagaimana mulutmu bisa terbuka seperti itu? Dia juga bisa disalahkan padaku. Orang sebatang ucap. Apa aku yang membuatmu punya anak di luar nikah? Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Lin Yuan. Sebaliknya dia sudah berkali-kali menyelamatkanku. Apa yang kau berikan padanya? Oh, sehingga dia seperti tersihir? Dasar nenek tua keparat. Kau sudah bosan hidup ya? Aku? Dasar nenek tua keparat. Kau sudah bosan hidup ya? Aku? Ibu, sebaiknya kau pergi dan lakukan tes DNA. Orang itu... Ini sama sekali bukan darah dagingmu. Tidak mungkin. Linger sangat mirip denganku. Bagaimana mungkin bukan darah dagingku? Linger, jangan khawatir. Rencana kita sangat matang. Sulan kali ini pasti mati. Lingea, apakah nama ini kebetulan? Perempuan itu pasti tidak berniat baik. Dia mengingini saham grup Su. Tak mungkin. Linger hatinya murni. Bukan orang seperti itu. Sayang. Jika kamu masih percaya pada orang itu, hari ini kita bercerai. Kau keluar tanpa membawa apapun. Sekarang, keluar dari rumah ini. Kalian, apa kalian harus memaksaku seperti ini? Pergi. Baik, aku pergi. Jangan menyesal nanti. Ayah, kau sengaja mengusir ibu dari rumah? Ada 1000 ihi menjadi pencuri. Mana ada 1000 hari berjaga-jaga dari pencuri. Aku tahu betul ibumu. Orangnya itu, hari ini saya mengusirnya dari rumah. Pasti akan mencari orang itu. Kita, bui menikut ibu, pasti bisa menemukan keberadaan orang itu. Jahit memang lebih pedas. Langkah ini hebat. Sungguh hebat.
Kau lihat tak aku kenapa? Angkat telepon dong. Sulan, bukankah kamu ingin tahu siapa dalang di balik ini? Kamu datang menemuiku, aku bisa memberitahumu. Sulan, ini kopi yang paling kamu suka. Cicipilah. Qingyu, jangan lagi main-main dengan trik-trik kecil itu. Aku datang hanya untuk tahu siapa di belakangmu yang menjadi dalang. Bukankah Lin Yuan mengatakan sesuatu padamu? Jangan percaya dia. Dia bohong padamu. Kamu tidak perlu mengadu domba hubungan antara aku dan Lin Yuan. Apa yang telah kau lakukan sendiri? Apa kau benar-benar berpikir itu sempurna tanpa celah? Sulan, percayalah padaku, dia sama sekali bukan Lin Yuan. Kakak ipar, dia lagi mengadu domba hubungan antara kakak perempuanku dan dirimu. Kakakmu tidak akan percaya. Suming, kemana dia pergi? Kakakku menyuruhnya mengikuti ibuku. Tolong tahan, Sulan. Aku akan memaksa orang tua itu menandatangani perjanjian saham. Ternyata mereka ingin saya menahan Sulan. Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Lin Yuan dulu kesehatannya buruk, apalagi tidak bisa bela diri. Dia sengaja menyamar mendekatimu, pasti demi grup Su. Benarkah? Lalu kau mendekatiku. Demi apa? Saham grup Su? Sulan, apa maksudmu? Kau lupa. Aku pernah menyelamatkanmu sebelumnya. Benarkah? Siapa yang menyuruhmu menahanku di sini? Apakah itu orang yang bernama Linger? Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Sepertinya begitu. Sayang, dia mengulur waktu. Pergilah cari ibumu dulu. Ibumu dalam bahaya. Ya. Bahkan jika kalian pergi sekarang, sudah terlambat. Sulan, ibumu saat ini seharusnya sudah menandatangani perjanjian. Kau yang menentukan masih ada waktu. Bukan kau yang memutuskan. Lupa memberitahumu, ibuku sebulan yang lalu sudah mentransfer saham ke namaku. Apa? Rencana kalian gagal. Lagi pula, Lin Yuan bukan orang lain. Dia adalah suamiku. Bu, cukup tanda tangani di sini. Selesai. Selama bertahun-tahun, aku sangat menderita. Kau pernah berjanji akan mengganti rugi untukku. Daripada membuang waktu, lebih baik lakukan tes DNA. Putri palsumu itu sepertinya tidak bisa tenang. Dia mondar-mandir. Mencari untuk menandatangani perjanjian saham. Apa yang dikatakan Lin Yuan? Apakah benar? Linger bukan anakku. Hanya demi grup Su, penipu itu. Linger? Kau benar-benar anakku? Oh, kau sudah tahu? Meski tahu. Terus, hari ini dokumen ini. Ajuan kau tidak tanda tangan, kau harus menandatanganinya. Kau jangan mimpi. Ibu, tanda tangani. Kakak ipar. Ibu ada di kamar ini. Bagaimana keadaan ibu?
Dia kabur. Aku khawatir akan namanya. Pergi ke rumah sakit dulu. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus bersiap siaga. Ayo cepat. Baik. Linger, kau terluka? Bukankah aku menyuruhmu menahan mereka? Kenapa mereka datang begitu cepat? Orang tua itu sudah mentransfer sahamnya ke Sulan. Apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rencana yang sudah kita rencanakan begitu lama. Jangan-jangan pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan panik. Asalkan mereka semua mata. Aku akan memalsukan tes DNA dari keluarga Su. Akulah satu-satunya ahli waris yang sah. Sudah aku bilang padanya, orang itu serakah, tapi dia tidak mau dengar. Ayah, kata dokter, dalam beberapa hari ibu akan sadar. Untung ayah kita cerdik. Sejak dengar, Sebulan lalu, ibu diminta mentransfer saham ke kakak perempuan tertua. Kalau tidak, mereka berhasil. Lin Yuan, terima kasih. Terima kasih. Untuk apa berterima kasih? Kakak ipar, terima kasih. Kakak ipar, terima kasih. Tidak perlu, tidak perlu. Anak baik, ayah, juga terima kasih. Kalian, kenapa tiba-tiba begini sopan? Lin Yuan, terima kasih telah mengubah nasib seluruh keluarga. Dan terima kasih telah hadir di sisiku. Hanya merasa bertemu denganmu sangat beruntung. Have saja. Bagaimana menyewa aku dengan uang ini ditargetkan? Ayah tidak enak badan. Kusuruh Nian-Nian mengantarnya pulang. Suming menjaga di ruang rawat. Langkah selanjutnya bagaimana? Orang di balik layar pasti tidak badan mudah menyerah. Dia pasti sudah tahu. Memaksa ibu menandatangani perjanjian saham tidak ada gunanya. Langkah selanjutnya dia Like private tiba-tiba pasti akan nekat. Orang tua-tua bangka. Ini kamu yang memaksaku? Tenanglah. Aku akan segera mengirim seluruh wakil keluarga Su. Ayo untuk berkumpul di kolam baka. Nanti, perusahaan Su semuanya juga akan menjadi milikku. Dokter, Ibu saya kira-kira kapan bisa bangun? Pasien pulih dengan baik, akan sadar besok. syukurlah. ada apa? Dia adalah pembunuhnya. Dia membawa Suming pergi. Aku akan mengejarnya. Dan kamu pergi melihat ibumu. Lin Yuan. Ayah, jangan terlalu khawatir. Karena kakak ipar ada, tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa engkau ada di sini? Qin Yu, beraninya kau datang ke sini? Su Nian, kita setidaknya adalah teman. Mengapa engkau begitu bermusuhan denganku? Ci, kau sejak awal sengaja mendekati kami, hanya untuk membantu orang itu
mengambil alih properti keluarga Su. Orang itu bahkan bukan darah daging ibuku. Hahaha. Benar. Bukan hanya itu. Obat kakakmu juga kuberikan. Kalau bukan karena kemunculan Lin Yuan secara tiba-tiba, seharusnya aku yang menikah dengan kakakmu. Kalau bukan karena kemunculan Lin Yuan secara tiba-tiba, seharusnya aku yang menikah dengan kakakmu. Aku akan menuangkan segelas lagi untukmu. Asalkan tertangkap kamera. Kita tidur bersama, dia pasti menikah denganku. Lan-lan. Pelayan, 1 botol lagi. Mari minum yang itu. Kalau bukan karena Lin Yuan ikut campur, aku sudah menikahi kakakmu. Bunuh kalian, dapatkan properti keluarga Su. Lin Yuan benar-benar merusak rencanaku. Jadi, aku sengaja memfitnahnya berselingkuh untuk membuat kalian semua mengira dia pria brengsek. Ternyata kamu yang memfitnah kakak iparku. Kamu sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Kau pasti akan mendapat balasannya. Lepaskan putriku. Kau lepaskan. Tolong, lepaskan putriku. Apa yang kau lakukan? Bawa pergi. Ayah, kakak, bangun. Nah, Nian-Nian. Kalian tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kakak ipar pasti akan datang menyelamatkan kita. Benar. Kakak ipar pasti akan datang. Menyelamatkan kalian? Jangan-jangan bermimpi. Lin Yuan sendiri pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Baik, sedangkan Sulan sebentar lagi akan datang menemani kalian. Kau... Sial. Mereka lolos lagi. Dia menangkap Suming hanya untuk mengancamku. Dia akan kembali mencari kita. Pulang dulu dan tunggu kabar. Baik. Sulan Lin Yuan bertemu lagi. Qingyu, Apa yang kau lakukan? Bawa pergi. Dia menangkap Sunian dan ayahmu. Sulan, ayahmu, dan adik-adikmu ada di tanganku. Jika engkau tak ingin mereka mati, datanglah menemuiku. Xialing, aku tahu itu kau. Dalam 20 menit, jika aku tidak melihatmu, mereka semua akan mati. Kalian berdua hari ini hanya satu yang bisa pergi dari sini. Qingyu, apa maksudmu? Kamu pergi selamatkan orang, dari sini serahkan padaku. Andai
Ya, aku sudah menyuruh asisten Lee menelepon polisi. Kamu diberi cari cerai untuk menunda waktu. Aku akan segera menyusul. Dan harus perhatikan keselamatan. Jangan biarkan dirimu dalam bahaya. Sulan, di satu sisi adalah keluargamu, di sisi lain adalah pria yang kau sukai. Apa yang akan kau pilih? Mereka bukan tandinganku. Aku akan segera menemuimu. Baik. Jangan sok kuat. Tunggu aku kembali mencarimu. Ya, kamu juga harus perhatikan keselamatan. Lin Yuan, apa kau lihat? Tidak peduli di mulut, betapa indahnya kata-kata, kau tidak akan pernah bisa disetarakan dengan keluarganya. Dia akan tanpa ragu meninggalkanmu. Kenapa kau iri padaku? Aku akan iri padamu, satpam kampungan. Apa kau bercanda? Aku lihat kau jelas-jelas iri pada istriku yang sangat mencintaiku. Sedangkan Shaling yang kau cintai hanya untuk memanfaatkanmu, merebut harta keluarga Su. Diam. Kau bohong. Aku dan Linggar sungguh saling mencinta. Kami berdua tumbuh besar bersama. Benarkah? Lin Yuan, aku tahu kau punya beberapa cara. Jadi hari ini aku mengundang beberapa ahli. Kau tidak akan bisa kabur. Namun, aku bisa membuat Sulan pergi ke bawah, menemanimu menjadi sepasang kekasih sengsara. Serang. Jangan datang kemari. Ayah. Sunian Suming. Kakak. Kakak. Akhirnya kau datang. Lampiaskan padaku. Lepaskan mereka. Bebaskan mereka. Kau bicara dengan entengnya. Atas dasar apa? Berhenti apa yang kau lakukan. Nien. Semuanya anak keluarga Su. Kenapa kalian hidup mewah serena? Kenapa? Aku tidak bisa mewarisi grup Su. Kau berbohong. Kau sama sekali bukan anak keluarga Su. Cheng Yu, perbuatan kalian, katakan semuanya. Kau sengaja mendekati ibu. Chen Yu ingin meracuni kakakku, mengambil nyawanya. Lalu keluarga Su kami, semuanya dibunuh untuk merebut harta kami. Kalian sangat kejam. Kau diam. Ternyata semua ini ulahmu bersama Qin Yu. Kalian yang salah. Membuat kami selalu berpikir bahwa kakak ipar adalah orang jahat. Lalu kenapa? Aku sudah memanggilnya Iba selama bertahun-tahun. Dia sudah berjanji padaku untuk menyerahkan grup Su padaku. Karena sudah berjanji, maka harta keluarga Su harus menjadi milikku. Apa hakmu? Ekranfightin Fuak waktu Barclay. Aku akan mengambilnya sendiri. Asalkan kalian semua mati, satu-satunya pewaris sah keluarga Su adalah Hawker. Hahaha, lepaskan dia. Nien, anakku. Tahan dia. Berikan dia pelajaran yang baik. Kakak. Anakku. Apa yang ingin kau lakukan? Sulan, bukankah kau sangat hebat? Berbagai cara sudah aku coba, tapi kau selalu lolos. Aku ingin siapa keamanan kau kabur. Bukankah kau menginginkan saham grup Su? Aku bisa memberikannya padamu. Saham grup Su. Aku mau nyawa mereka. Nah, juga aku mau. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Jangan.
Apa yang kau suntikkan padaku? Hai aja. Obat yang membuatmu lemah tak berdaya. Coba aku pikir. Presiden Grup Su jatuh dari atap gedung, sangat disayangkan. Bagaimana menurutmu? Tahan dia dan bawa ke sini. Hanya dengan dorongan sekecil ini, akan menjadi bubur daging. Sulan, jangan melawan lagi. Kak. Putri. Birds. Kakak ipar, akhirnya kau datang. Linggaya, tolong aku, tolong. Lepaskan dia. Tahu aku akan menjatuhkan Qin Yu dari sini. Qin Yu. Ling Yuan, kau orang gila. Lepaskan aku. Linger, tolong aku. Qin Yu, ternyata seleramu dalam memilih wanita tidak begitu bagus. Apa maksudmu? Kau lupa perasaan kita. Selama bertahun-tahun. Aku hitung sampai 3. Kembalikan Sulan padaku. Atau harta ini Qin Yu pasti mati. Cepat lakukan yang dia katakan. Qin Yu. Aku akan segera mendapatkan Grabso. Aku cuma dabus menyerah seorang. Tenanglah. Setiap tahun pada hari kematianmu, aku akan mengunjungimu. Apa? Shaling, aku sudah berbuat begitu banyak untukmu. Apa kau tidak punya hati nurani? Itu sukarelamu sendiri. Bukan aku yang memaksa. Lin Yuan, aku tahu kau hebat. Waktu itu Sulan jatuh dari lantai 2. Saya kalau yang menyelamatkannya. Baik, Lin. Ini di lantai atas. Aku lihat bagaimana kau menyelamatkannya. Sulan, mati saja. Kak. Ini dia. Sulan, kau tidak apa-apa. Bukankah sudah aku katakan padamu, jangan memaksakan diri? Tahu tak kau jika aku sedikit selangkah lebih lambat, kau pun akan... Ling Yuan, aku suka padamu. Pondok saya dan kau sudah lama berniat sejak lama. Jangan kira dengan mengatakan itu, kau tidak akan marah. Kau berjanji akan menungguku datang. Aku tahu kau pasti akan menyelamatkanku. Kau begitu yakin? Karena suamiku adalah pria terhebat di dunia. Karena nasibku berubah karenamu. Kaulah dalam hidupku satu-satunya penyelamatku. Qin Yu dan Shaling mendapat balasan setimpal. Akhirnya dihukum oleh hukum. Keluarga kita bisa kembali hidup tenang. Di mana ayah? Di atas sedang memarahi ibu. Dia bilang, kalau bukan karena ibu membuat anak perempuan palsu, keluarga kita tidak akan mengalami banyak masalah. Syukurlah, laporan kesehatan ayah sudah keluar. Dia sangat sehat. Benar-benar berkat kakak ipar. Tunggu, kenapa aku merasa kakak perempuan lagi-lagi menjebak kakak ipar? Tidak bisa. Harus tambah uang. Tambah lagi 100 juta. Ditambah grup Su milikku, 40% saham. Dan 17 villa atas namaku. Begitu dermawan. Tentu saja pada suamiku sendiri dermawan.
Tidak benar, Sulan. Lewat yang tertulis di kontrak ini, kau seumur hidup. Apakah aku harus bekerja untukmu seumur hidup? Mas, kamu baik sekali. Aku baru membeli stocking yang akan kupakai untukmu malam nanti. Aku tidak bisa menunggu sampai malam. Aku mau sekarang.